Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah. Saya dari kelas manajemen A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ibadah. Sebagaimana ada pengertian ibadah, ada macam-macam ibadah, ada tujuan ibadah, dan ada ketentuan ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama di sini ada pengertian ibadah. Ibadah atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama, dan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan dihindarinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, sekarang ada macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ibadah qauliyah, yang kedua ibadah qobliyah, yang ketiga ibadah amaliyah, dan yang keempat adalah ibadah maliyah. Nah, ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Ibadah qobliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek iktikad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah. Nah, yang ketiga ada ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ibadah ma'aliyah. Ibadah ma'aliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan memerdekakan hartanya seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Nah, sekarang ada tujuan ibadah. Abdurrahman Abdul Khaliq menyebutkan dalam Al-Maqasid Al-Ammah li Syariah Al-Islamiyah 1985 6 dan 9 bahwa tujuan utama Allah menciptakan makhluk seperti malaikat, jin, manusia, benda-benda padat, dan makhluk-makhluk lain adalah untuk beribadah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, yang terakhir adalah ketentuan ibadah agar diterima oleh Allah. Yang pertama ialah niat lillahi ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga tidak menggunakan perantara. Dan yang keempat adalah dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil yang memperkuat pernyataan di samping adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.